Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Emma. Untuk pertemuan kali ini ya, aku akan membahas tentang keutamaan sholat untuk umat muslim ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi walaula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk. Dan syukur alhamdulillah ya, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya, sehingga kita dapat dipertemukan lagi walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu adalah salah satu kewajiban utama dalam agama Islam. Tentunya terdapat keutamaan sholat 5 waktu dan manfaat yang tak terhingga bagi umat muslim. Praktek ibadah ini merupakan fondasi utama dalam menjalin hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sholat juga sebagai sarana untuk memperkuat iman dan takwa. Setiap waktu sholat memiliki keistimewaan dan keutamaan sendiri yang menjadikan sebagai momen yang penuh berkah dan keberkahan dalam kehidupan seorang muslim. Sholat 5 waktu merupakan tiang utama dalam membangun kehidupan spiritual seorang muslim. Dalam ajaran Islam, sholat tidak hanya menunjukkan kewajiban tetapi juga merupakan jalan menuju keberkahan dan keutamaan yang tak ternilai. Dalam pandangan agama, sholat memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu diangkat derajatnya. Dalam sebuah hadis Muslim dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan martabat seseorang karena ibadah sholatnya. Ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW kepada Sauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah SAW menasihati Sauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seseorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukan. Hal ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mendirikan sholat 5 waktu sebagaimana telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya dapat mencegah umat manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini sebagaimana disebutkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga yaitu manfaat daripada sholat 5 waktu. Yang ketiga yaitu menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, untuk sholat ini jangan sampai ditinggalkan ya, ini juga sebagai kewajiban, juga keutamaannya banyak sekali. Yang ketiga yaitu menghapus kesalahan-kesalahan. Salah satu keutamaan sholat 5 waktu juga dapat menjadi penghapus kesalahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sholat 5 waktu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus kesalahan di antara waktu-waktu tersebut apabila dijauhi dosa-dosa besar.
HR. 4. Untuk keutamaan sholat 5 waktu, yaitu mendapat cahaya dan petunjuk di hari kiamat. Melalui sebuah riwayat, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan mengenai keutamaan sholat fardu kepada umatnya. Salah satunya akan dijanjikan cahaya dan petunjuk di hari kiamat kelak. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga, maka tidak ada baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. HR Ahmad dan Ad-Darimi dengan sanad jayyid. Untuk keutamaan yang selanjutnya, yaitu yang kelima, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang karena sholatnya. Hal ini sebagaimana pesan Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Saubah selaku budak yang dibebaskan oleh beliau. Hendaknya engkau memperbanyak sujud, karena sesungguhnya engkau tidak sujud sekali, melainkan Allah tinggikan 1 derajat untukmu dan menghapus 1 kesalahan. HR Muslim. Dan untuk yang keenam, yaitu untuk keutamaan ya daripada sholat 5 waktu yang harus kita kerjakan ya, yaitu dengan mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dan dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walaupun sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau bersabda, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu dengan Allah menghapuskan dosanya. HR Bukhari dan Muslim. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu dijanjikan akan mewarisi surga Firdaus. Menjaga sholat 5 waktu pada waktunya menjadi amalan yang mengandung keutamaan bernilai istimewa, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan agar kelak dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Melalui Al-Quran surat Al-Mu'minin ayat 9-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang memelihara sholat mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Untuk keutamaan sholat yang terakhir, yaitu membuat hati menjadi tenang. Sholat yang mengandung keutamaan sebagai penenang hati, sebab hakikatnya sholat ialah tempat berkeluh kesah seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya yang termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.